semuanya yang di rumah ataupun yang hadir tempat ini sama-sama, kita nyembah Tuhan yuk, bareng-bareng. Saya ajak semuanya buat berdiri. Yang bisa berdiri, berdirilah. Jangan mentang-mentang ini ibadah online kita mengurangi kualitas kita dalam meninggikan Tuhan. Yuk, saya ajak semuanya nyanyiin lagu ini ya, sama-sama. Dunia diciptanya hanya dengan perkataannya, dan jadilah manusia dibentuknya, diberi nafas kehidupan dan kuasa. Semua yang bernafas bersukacitalah dan nyanyikan pujian. Semesta bersorak, surga rayakan kemenangan bagi Dia. Maut dikalahkan, kutuk dihancurkan. Bukan pengharapan bagi yang percaya sekarang. Serukanlah namanya, mulia, gagah dan perkasa, megah dan berjaya, raja segala raja. Mulia, ajaib perbuatannya, berkuasa selamanya. Yesuslah namanya, Kau mulia. Kita akan puji sekali lagi. Dunia diciptakan, dunia diciptanya hanya dengan perkataannya, dan jadilah manusia dibentuknya, diberi nafas kehidupan dan kuasa. Semua yang bernafas sukacitalah dan nyanyikan pujian. Semesta bersorak, surga rayakan kemenangan bagi Dia. Maut dikalahkan, kutuk dihancurkan. Bukan pengharapan bagi
selamanya Kau mulia. Hanya dengan berkata maka semuanya jadi. Itu Tuhan yang kita sembah. Hanya dengan perkataannya saja semuanya jadi. Gak bisa kebayang, gak bisa kebayang. Yuk kita nyanyi sekali lagi yuk. Mau dikalahkan, mau dikalahkan untuk hancurkan. Bukan pengharapan bagi yang percaya sekarang. Serukanlah namanya mulia, gagah dan perkasa, megah dan berjaya, raja segala raja. Mulia ajaib perbuatannya, berkuasa selamanya. Yesuslah namanya, Kau mulia. Kita akan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Kita nyembah Tuhan sekali lagi. Kita bawa ucapan syukur kita bawa pengagungan kita bagi Tuhan. Hanya Tuhan saja yang layak disembah. Hanya Tuhan saja yang layak. Kau mulia, Kau berkuasa atas segala. Kata sama-sama mulialah. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaan-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaan-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat matiku, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Mari nyanyikan mulia, mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaan-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi, mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaan-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan
mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari dengan sungguh-sungguh hati katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat bahagia dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya, bagi yang berkenan padanya, bagi yang berkenan padanya. Kita serahkan, ini dia Pastor Ferry Felani. Yeay, halo semua, happy Sunday. JKI Home, apa kabarnya semua? Senang banget bisa ada di sini, di studio yang keren banget, dan gue yakin gue bakal dibayar mahal hari ini. Karena ada tiba-tiba Pastor Ferry agak ini keringetan gitu ya. Gue nyebut ini tarif ya tiba-tiba. Oke. Oke, yuk sama-sama kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Satukan hati kita sama-sama datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik. Dan kami rindu Engkau berbicara buat kami untuk memperlengkapi kami, mengubahkan hati kami, dan mempersiapkan kami untuk hari-hari yang akan datang. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang punya rencana yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah buat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Dan bulan ini JKI Home sedang mengusung sebuah tema maturity and ability, ya nggak sih? Maturity itu bicara soal kedewasaan dan ability itu bicara soal kemampuan. Dan benar teman-teman bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak muda, orang-orang muda Kristen yang tiap saat menghadapi tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita perlu punya ability. Kita perlu punya kemampuan untuk hidup berkemenangan, untuk jadi berkat bagi banyak orang lain. Tetapi saya percaya juga bahwa ability kita, kemampuan kita itu harusnya berjalan seiring dengan kedewasaan kita. Dan kedewasaan adalah kunci untuk kita bisa mengatasi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, gue ingin membawakan sebuah tema yang berhubungan dengan satu kata yang sedang dialami oleh banyak orang di momen pandemi setahun terakhir ini, yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran. Saya percaya bahwa kekhawatiran itu dialami semua orang, ya nggak sih? Dari orang-orang yang muda, orang-orang yang tua, orang-orang miskin, orang-orang kaya, semuanya punya kekhawatirannya masing-masing. Dan sebagai orang Kristen yang katanya punya Tuhan yang besar, tentunya juga punya kekhawatiran kadang-kadang, ya nggak sih? Dan saya percaya seiring kita bertumbuh dewasa dalam iman, dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh secara karakter, maka kemampuan kita untuk mengatasi kekhawatiran harusnya juga bertambah, ya nggak sih? Itu hubungannya dengan maturity, and ability. Dan saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal
yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul perikopnya ialah hal kekhawatiran. Yuk sama-sama kita buka pikiran kita untuk belajar sesuatu dari ayat-ayat ini karena ada kebenaran yang luar biasa yang bisa membantu kita menghadapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini supaya kita tidak kalah dengan kekhawatiran, kita tidak menjadi korban kekhawatiran, tetapi justru kita bisa hidup berkemenangan dan jadi berkat bagi banyak orang seiring dengan kedewasaan kita yang bertambah dan juga kemampuan kita mengatasi kekhawatiran dan menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab bilang begini, di ayat yang ke-25 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Oke, stop sebentar di sini sebelum kita akan lanjut ayat-ayat yang berikutnya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu berkata begini, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Waktu dulu saya sekolah teologi ya, saya masih ingat ada salah satu dosen saya yang mengajarkan bahasa Yunani, mengatakan bahwa kata janganlah di ayat ini tuh kurang pas gitu. Nggak salah total, tetapi kurang pas. Lebih tepatnya harusnya digunakan kata stop, berhentilah. Jadi ada perbedaan antara kata jangan khawatir dengan berhentilah khawatir. Nah, yang saya ingin jelaskan tuh begini, bahwa ternyata kekhawatiran itu adalah sesuatu yang alami muncul dalam diri kita sebagai sebuah respon alamiah ketika kita menangkap dengan panca indera kita ada sinyal-sinyal bahaya. Ada sinyal-sinyal yang sesuatu yang bisa merugikan kita, baik kita maupun orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita menjadi khawatir akan hal tersebut, gitu ya. Nah, kekhawatiran sebetulnya adalah sesuatu yang alamiah, respon yang alami muncul karena panca indera kita menangkap sinyal bahaya tadi gitu ya. Namun, saya percaya bahwa kekhawatiran itu harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan, maka kekhawatiran tersebut akan menjadi semakin besar, semakin menguasai hidup kita, sehingga bisa melumpuhkan iman kita, merusak karakter kita, merusak hubungan-hubungan kita, dan mengganggu banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan memberitahu kita untuk kita menggunakan kuasa yang Tuhan berikan dalam firman-Nya untuk kita bisa menghentikan kekhawatiran. Nah, ternyata teman-teman, kekhawatiran itu sebenarnya tidak buruk-buruk amat lah ya gitu ya, nggak jelek-jelek banget. Maksudnya punya sisi positif dalam arti bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang alami, yang muncul, respon alami yang muncul dalam hidup kita. Bahkan saya mau katakan begini, kekhawatiran adalah merupakan bagian dari perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita. Kenapa dikatakan demikian? Begini, coba kita lihat perikop sebelumnya. Ya kan, ayat 25 kan tadi judulnya perikopnya hal kekhawatiran. Coba lihat di atasnya, itu ada perikop di ayat 19. Judul perikopnya ialah hal mengumpulkan harta. Betul ya? Nah, apa hubungannya? Hubungannya perikop yang di atasnya ini tentang mengumpulkan harta dan kekhawatiran? Oke, saya nggak akan bahas secara khusus perikop ini, tetapi kan di sini ada ayat yang bilang bahwa di mana hartamu berada di situ, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Intinya kan begini, harta adalah sesuatu yang bernilai di hati kita, ya nggak sih? Entah itu properti, entah itu mobil, entah itu pasangan, anak dan sebagainya, terutama uang. Cuan ya, gitu ya. Flying money ya, itu kan. Intinya gini, maksudnya begini, kita akan khawatir untuk sesuatu yang kita anggap bernilai dan penting di hidup kita, betul nggak? Kalau kita beranggapan bahwa kesehatan kita penting, kita akan khawatir akan kesehatan kita ketika kita merasa ada gejala-gejala yang kok kayaknya badan gue nggak enak ya, gitu. Jangan-jangan gue COVID nih, jangan-jangan gue serangan jantung nih, gitu. Intinya kita akan khawatir untuk hal yang kita anggap penting. Kita akan khawatir akan mobil kita, kalau mobil kita kira-kira ada bunyi klotok-klotok gitu ya. Kalau itu mobil tetangga, kita nggak khawatir, ya nggak sih? Kita doain ya bro ya, gitu ya. Tapi kalau itu mobil kita, gitu, kita bakal cek gitu ya. Kalau anak kita yang berulah, kita khawatir. Kalau itu anak tetangga, paling kita bilang, anak tetangga, kita gosipin, kita gibahin, ya nggak sih? Kenapa? Ya nggak boleh juga. Tapi intinya adalah khawatir itu terjadi untuk sesuatu yang kita anggap penting dan bernilai di hidup kita. Jadi selama kita hidup dan kita punya sesuatu yang kita anggap bernilai dan berarti di hidup kita, maka kita akan bisa khawatir karena kita sayang, karena kita peduli, karena kita care. Benar nggak? Nah, kata khawatir dalam bahasa Yunani berasal dari kata Yunani merimnao.
Merimnao itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya gini, pikiran yang terganggu. Pikiran yang terganggu. Jadi ada sesuatu yang kalau itu ada sinyal bahaya, kalau kita menduga ada sesuatu yang bisa merugikan kita, kalau sesuatu itu mengganggu sesuatu yang kita anggap penting gitu ya, maka pikiran kita terganggu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada istilah ini, trouble with cares gitu ya. Trouble with cares. Ya karena kita care jadi trouble hatinya, ya nggak sih? Karena kita care sama sesuatu itu gitu. Nah, ternyata kata merimnao itu berasal dari satu kata lagi yang namanya disebutnya gini, merizo. Merizo. Nah, merizo ini akar katanya dari merimnao. Merizo itu punya pengertian begini, kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, to separate, to divide, memisahkan gitu ya, membuat sesuatu itu jadi terpisah, terpecah, to cut into pieces gitu ya, memotong sesuatu itu jadi kecil-kecil gitu ya. Nah, lalu apa yang kita bisa tarik pelajaran dari arti kata ini, to divide, to separate? Ternyata begini, kekhawatiran yang dibiarkan dalam hati kita dan kita nggak atasi, dan kita nggak hentikan, maka kekhawatiran punya kekuatan untuk memisahkan kita. Memisahkan kita dari hadirat Tuhan, memisahkan kita dari berkat Tuhan, memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai, memisahkan kita dari banyak hal yang baik yang sebetulnya Tuhan siapkan dan sediakan buat kita. Karena itu teman-teman semua, kita perlu mengatasi kekhawatiran. Karena kekhawatiran yang tidak diatasi seperti penyakit yang nggak diobati. Lama-lama akan semakin kronis, semakin membahayakan, semakin bisa membunuh iman kita kepada Tuhan dan mengganggu banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya yuk kita lihat di ayat-ayat berikutnya, di ayat yang ke-26 dulu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saya ingin khusus bahas ayat ini karena kadang-kadang saya suka mendengar ayat ini suka disalah mengerti, suka disalah pahami. Dibilang begini, waktu kamu khawatir, kata Tuhan Yesus, pandanglah burung-burung di langit. Terus ngapain lihat burung gitu ya? Cuma gini doang mainan burung kayak orang-orang di kampung? Bukan gitu ya. Pandanglah burung yang apa? Ada 3 hal nih. Tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Wah, ada 3 tidak tuh ya. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Haleluya ya. Asik banget ya. Nggak kerja dikasih makan gitu ya. Luar biasa. Kita berharap seperti ini kan. Ya nggak sih? Pandemi nggak bisa kerja gitu dan dikasih makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ada orang-orang Kristen yang ketika baca ayat ini, mereka bilang, oh amin. Gue bener-bener nih, lagi kesulitan, kesusahan, dan gue khawatir akan hidup gue. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena kamu melebihi burung-burung itu. Burung aja dipelihara sama Tuhan, yang tidak menabur, menuai, dan mengumpulkan bekal dalam lumbung. Apalagi kita, karena kita lebih dari burung-burung itu. Tunggu dulu. Itu baru separuh bener. Kenapa? Karena waktu Alkitab bilang gini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah artinya harusnya begini kan? Kamu jauh melebihi burung-burung itu. Kenapa? Karena kamu bisa menabur, kamu bisa menuai, dan kamu bisa mengumpulkan bekal dalam lumbung. Jadi artinya begini, kita tidak bisa mengalahkan kekhawatiran dengan kepasifan. Jadi kalau kita khawatir datang ke gereja nih, nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, tangis, terus kita dihibur. Jangan khawatir, Tuhan itu sumber mujizat dalam hidupmu. Temennya bilang, iya bro, jangan khawatir, Allah pasti akan tolong lu melewati semua hutang-hutangmu. Amin. Dia pulang, karena utangnya segunung. Dia akan tetap khawatir kalau utangnya nggak dicicil. Benar nggak sih? Kalau saudara punya utang 100 juta, terus cuma dipuasain, Tuhan aku udah bikin utang, tolong Tuhan yang bayar. Gitu. Jangan kita yang bikin, Tuhan suruh bayar. Mulailah untuk berhemat, mulailah bekerja keras dan mulai menabung untuk bisa mencicil hutang-hutang kita. Dan saya percaya ketika kita mengambil tanggung jawab kita, disitulah Allah akan kerjakan mujizat. Tapi jangan diem aja, biarlah nanti Tuhan yang bekerja gitu ya. Karena kalau utangnya dari 100 juta tetap 100 juta, khawatirnya nggak hilang tuh. Bener nggak? Tapi kalau dari 100 juta dan kita mulai mengambil sebuah langkah iman dengan apa? Menabur, menuai, mengumpulkan. Menabur di sini saya nggak bilang bahwa ini bicara soal kasih duit ke gereja ya. Ya tentu salah satu menabur artinya bisa begitu. Memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk gereja, untuk misi. Tetapi menabur di sini punya arti luas. Salah satunya adalah bekerja. Karena zaman dulu orang menabur apain? Kerja, ya nggak sih? Pergi ke ladang, nabur ya. Kalau dia bekerja, pasti ada hasilnya. Yang namanya menuai. Jadi menuai itu artinya
mendapatkan hasil, bayaran dari proyek, bayaran gaji dan sebagainya. Nah, dari situ harus dikelola dan salah satunya adalah disimpan dalam lumbung. Nah, kalau kita nggak mau bekerja, nggak mau mengerjakan tanggung jawab kita supaya bisa menabur dan akhirnya menuai dan mengumpulkan, heran nggak kalau kita tetap khawatir? Ya itu jelas ya nggak sih? Kita mau nyanyi lagu rohani yang paling rohani sampai 30 album dan pulang dari gereja, kalau hutangnya tetap menggunung, masalahnya nggak dibereskan, konfliknya nggak diatasi, kita akan tetap khawatir. Tapi kalau utang yang 100 juta, pelan-pelan dicicil, jadi 50. Khawatirnya berkurang nggak khawatirnya? Pasti berkurang ya nggak sih? Sampai satu kali lunas. Dan kita akan bilang, puji Tuhan, Tuhan baik. Itu bukan cuma di mulut tuh, tapi kita punya bukti sesuatu yang tadi menggunung, lama-lama berkurang. Dan teman-teman, yuk, saya percaya kita tidak bisa mengatasi kekhawatiran dengan kepasifan. Cari tahu apa yang kita bisa tabur hari-hari ini. Jangan malas, jangan diam saja. Saya percaya bahwa iman bukanlah sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita bisa sembunyi di balik kemalasan kita. Orang Kristen, orang percaya harus rajin bekerja, harus rajin belajar. Nggak bisa kan? Oh Tuhan, besok saya ujian, aku minta urapanmu, urapan Daniel supaya cerdas 10 kali lipat. Lu malas main game dulu. Nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar. Nggak heran kalau begitu soal dibagikan, lu udah khawatir. Kenapa? Ya karena lu nggak belajar. Beda sama orang anak muda Kristen yang rajin belajar, sehingga waktu ujiannya datang gitu ya, soalnya datang, dia nggak khawatir. Kenapa? Karena dia mempersiapkan diri. Ternyata teman-teman, kekhawatiran adalah sinyal. Harusnya kekhawatiran itu menjadi sinyal untuk kita mau berubah. Ya nggak sih? Bahwa kekhawatiran adalah panggilan untuk memperbaiki diri. Kekhawatiran adalah panggilan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan diri. Kalau saya sebagai orang yang menikah nih ya, punya anak gitu ya. Kalau kita lihat anak kita berulah, suka tabok anak orang, suka ngerusakin barang orang, minjem mainan temennya, kepalanya dicopotin, gitu kan. Waduh, pokoknya gitu-gitu deh. Kalau makan di restoran tuh, waduh, punyanya orang diambil, dilempar ke sana, gitu kan. Dan itu usianya bukan anak kecil ya. Kalau yang umur 2 tahun, mungkin kita mesti ngerti. Tapi kalau itu umur 5 tahun, umur 6 tahun, itu kan artinya anaknya, tanda kutip, nggak pernah dididik dengan baik. Nah, orang tua yang baik, harusnya ketika lihat itu, jadi khawatir loh. Aduh, gitu ya. Anak gue gimana nih kayak begini? Mengacau banget. Nah, itu kalau kita khawatir, itu harusnya sinyal perubahan. Bahwa gue perlu memperbaiki diri sebagai orang tua nih. Perlu mendidik anak nih dengan baik nih. Perlu berani menindak, mendisiplin, dan sebagainya nih. Jangan ditutupi, jangan disangkal. Oh, enggak kok, dia baik kok. Dia baik-baik. Oh, ada anak nakal berulah. Oh, enggak apa-apa kok, dia kreatif. Kreatif sama berontak kok beda. Kalau kreatif, dia berpikirnya out of the box untuk solve the problem. Tapi kalau dia memberontak, dia troublemaker, bukan problem solver. Beda kan? Kalau kreatif kita support, haleluya, support gitu ya. Tapi kalau dia memberontak, kita tindak ya. Karena kita bilang tongkat didikan itu perlu untuk mendisiplin anak-anak kita. Jadi kalau kita khawatir melihat anak kita nggak bisa dididik, anak kita banyakkan main game dan mulai ngelihat ada dampak negatif, harusnya kekhawatiran itu jadi hal yang baik untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu berubah. Bahwa kita perlu memperbaiki diri sebagai orang tua. Termasuk ya kita yang masih single-single juga ya. Kalau kita dikit-dikit, aduh, pusing nih Kak, nggak punya duit mulu gitu ya, di usia produktif. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita perlu perbaiki. Kita perlu ubah. Karena hari-hari ini saya sering ketemu loh sama anak-anak muda di usia produktif, usia 20-an tahun. Nih, bayangin ya. Sampai usia 30-an tahun. Itu banyak yang punya utang hari-hari ini. Apalagi tawaran dari pinjaman online tuh, yang suka masuk lisensi kita kan, pinjaman online gitu ya, pada ngutang di situ gitu ya. Ya tidak semua utang tuh baik, walaupun tidak semua utang juga buruk. Ada utang-utang yang baik, yang produktif gitu ya. Selama itu diatur dengan baik untuk tujuan yang baik, bisa dibayar dengan perhitungan yang baik, itu it's good gitu ya. Tetapi ada banyak hutang-hutang yang cuma karena gaya hidup. Pakai handphone Cina harusnya nggak apa-apa, pakai iPhone, ya nggak sih? Yang belum bisa nyicil, penghasilannya belum nggak. Dan pengen, kita nggak heran kalau kita khawatir kalau kita nggak bijaksana. That's why tadi di awal bahwa kita perlu punya kedewasaan, ya nggak sih? Kedewasaan kita dalam menyikapi hidup ini akan berjalan searah dengan ability kita, kemampuan kita tadi ya. Kemampuan kita bagaimana membayar cicilan, kemampuan kita mengatasi problem keuangan, konflik-konflik dalam keluarga, rumah tangga, dan sebagainya. Berikutnya di ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi Yesus tanya bahwa kalau kamu khawatir, apakah kamu bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Intinya begini teman-teman, kekhawatiran itu kalau dibiarkan akan membuat kita nggak bisa maju.
Kalau kita selalu khawatir apa kata orang, kita nggak akan mencoba apapun, ya kan? Ya nggak sih? Kalau kita khawatir gagal, kita juga nggak akan berusaha apapun. Ya kadang-kadang mungkin di tengah pandemi mencoba bisnis tertentu, ya beresiko. Kita belum tahu, ya kerjaan gue yang biasanya mandek nih, yang nggak usah ditungguin. Berpikirlah kreatif, cobalah hal baru. Nah kalau kita khawatir, aduh gimana ya, bisa nggak ya? Kebanyakan itunya gitu ya, kebanyakan khawatirnya. Orang lain udah jalanin, jualan frozen food, jualan sambal, jualan apa, jualan, ya harus harus kreatif. Kecuali memang cukup. Kalau nggak cukup, ya berarti kita perlu berani dong melangkah. Nah, kadang-kadang kekhawatiran itu membuat kita jadi nggak berani. Saya ingat waktu kami baru menikah, saya istri baru menikah, kami sempat liburan ke Singapura sama mertua waktu itu ya. Terus di Singapura ada sebuah momen yang saya nggak lupa, yaitu saya melihat ada satu keluarga bule gitu ya, suami istri itu membawa 4 anaknya. Kita tahu ya, namanya pernikahan, bawa anak pergi, ya kita biasanya suka hitung-hitung. Budgetnya gimana, repotnya gimana, apalagi kalau anak kita yang wah gitu ya, udah kayak ikan hiu gitu ya. Semua petakilan. Dan dia bawa anak 4 orang kecil-kecil gitu ya. Saya ketemu di Universal Studio dan ngeliat, wow repotnya luar biasa gitu kan, amazing gitu ya ngelihatnya. Tapi satu hal saya cuma bilang ini, saya bangga loh kalau saya punya orang tua seperti itu. Meskipun saya ngerepotin waktu kecil, mereka tetap bawa saya liburan tanpa berpikir dan takut untuk mengacau dan sebagainya. Saya kepengen seperti itu. Saya bilang sama istri saya, nanti kita punya anak, jangan sampai anak kita menghalangi kita untuk pergi kemana-mana yuk. Kita ingin anak kita tahu bahwa dia begitu berharga sehingga sebisa mungkin kita ajak liburan. Sebisa mungkin kita berusaha untuk nggak titipin ke orang tua. Walaupun mungkin ada pernikahan punya pertimbangan lain untuk nitipin. Tapi kalau kami waktu itu ingin mencoba gimana anak ini bisa ikut kemanapun yuk gitu ya. Dan akhirnya kami punya anak gitu ya, punya Adriel. Tahun-tahun hamil itu tahun-tahunnya melelahkan buat suami istri ya nggak sih? Apalagi istrinya yang perutnya sambil udah gede-gede gitu ya. Udah gitu ya. Capek. Suaminya juga capek karena suami yang siaga kan gitu kan. Habis anaknya keluar lebih capek lagi. Aduh gitu ya, tiap 2 jam anaknya bangun, tiap 3 jam anaknya bangun. Bukan cuma istri saya yang bangun, suami juga bangun. Dan hari-hari itu berat banget, capek banget. Saya khotbah, matanya hitam kayak Kung Fu Panda. Bayangin gak sih? Bayangin. Dan udah capek, ya udah akhirnya kita bilang liburan yuk, gitu ya. Liburan yuk gitu ya. Dan cari tiket-tiket murah gitu ya yang lagi promo, kita dapat. Wah, ini bisa liburan ke luar negeri nih. Cari dan beli. Istri saya bilang, anak kita gimana? Adriel gimana? Saya sempat mikir, apa titipin aja ya, biar kita nggak lelah hidup ini ya. Setelah melewati momen hamil 9 bulan, terus punya anak lahiran yang melelahkan itu, gimana ya? Terus istri saya bilang, jangan, bawa aja, kamu janji gitu kan. Waktu itu katanya mau bawa anak liburan. Oke, gitu ya. Kita latihan dulu. Kita coba usia 6 bulan, Adriel terbang ke Semarang. Berhasil, puji Tuhan, bisa anaknya terbang. Kan kita takut kan? Khawatir, gimana seandainya dia rewel di pesawat. Itu satu pesawat terganggu oleh kita, mata-mata mereka mengintimidasi. Kita kan nggak siap dengan itu. Jadi, aduh gimana ya kalau dia nanti sakit, nanti kalau dia ini, itu. Kita coba. Semarang berhasil. Puji Tuhan. Adriel ulang tahun yang pertama, kita ke Singapura. Nah, lebih jauh dikit ya, 2 jam terbangnya. Berhasil, walaupun ada nangis-nangisnya. Puji Tuhan. Kita pakai strategi dong. Orang tua mikir gimana caranya supaya dia terbang dengan aman, tidak mengganggu. Caranya adalah, begitu di airport, anaknya dilepas. Ayo lari-lari nak, lari-lari. Begitu capek, masuk pesawat, adem, ada AC, tidur. Puji Tuhan. Kadang-kadang berhasil, kadang enggak juga. Anaknya bangun di tengah penerbangan dan dia bosan di tempat duduk dan sebagainya. Waduh. Habis berhasil Singapura, penerbangan berikutnya ke Hong Kong. Jauhan dikit ya, terbang 2 jam ke Malaysia, terus 4 jam ke Hong Kong. Aduh, melelahkan. Ya, tapi berhasil juga. Walaupun sepanjang perjalanan dari airport Hong Kong itu ke tengah kota Hong Kong itu di busnya, ada teriak-teriak gitu ya, wah histeris. Ya udah, ternyata bisa juga. Nggak seburuk yang kami bayangkan. Tidak semenakutkan yang kami khawatirkan ternyata. Dan yang berikutnya, raja terakhir. Kayak Yonglek nih ya, raja terakhir. Yaitu ke Jepang. 2 jam ke Malaysia dulu, tiketnya murah kan? Terbang 6 jam ke Jepang. Waduh, gimana nih anaknya betah nggak? Masih bocah umur setahun lebih. Puji Tuhan bisa juga tuh. Sebelumnya, kami khawatir kalau sakit gimana di luar negeri, kalau nggak cocok makanannya gimana, kalau nanti nangis-nangis gimana. Kami khawatir banyak hal, tapi kalau kami khawatir dan mengizinkan khawatir menghentikan kita, maka kami sekeluarga nggak punya pengalaman. Itu aja. Tapi karena kami mengatasi kekhawatiran, kami jadi punya banyak pengalaman. Walaupun ada ulahnya Adriel, ada dong. Ada momen di mana Adriel kita bawa ke
naik kereta tuh di Jepang ya nggak sih, kalau menjelang sore kan orang kerja pada ada kan, kami naik stroller gitu ya. Anak Jepang mah pada diem-diem, anak Indonesia luar biasa gitu ya, antusias merdeka gitu ya. Dan apa yang terjadi, kita bawa dia naik stroller kan, pendek stroller di bawah gitu ya. Adil tuh tiba-tiba aktif gitu, dan tiba-tiba di dekat dia itu ada seorang pria yang pakai jas. Anak orang Jepang suka kerja tuh pakai jas gitu ya. Dan pria itu nengok ke arah saya sambil kaget. Dan saya lebih kaget lagi ketika melihat Adria, anak saya yang masih umur setahunan itu lagi mencengkram resleting celana pria itu. Tahu ya, resleting celana ya. Dan saya bilang, sorry. Saya panik banget. Wow, saya takut dia marah kan begitu. Wah, jangan sampai gue disamurai nih sama orang Jepang ini gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya bisa lewat juga toh gitu. Tidak semengkhawatirkan yang kami bayangkan. Di situ saya belajar satu hal. Seandainya saya membiarkan kekhawatiran, kami nggak akan pernah pergi kemana-mana. Kami nggak akan pernah punya pengalaman. Nah, sama halnya dengan orang Kristen. Kalau kita khawatir dan kita nggak pernah bertindak, nggak pernah melangkah, nggak berani taat. Kalau gue taat, bener nggak sih ada mujizat? Kalau gue taat dengan berintegritas, nanti gue dipecat gimana? Kalau kita terus takut, khawatir, dan nggak pernah melangkah, akhirnya kita nggak pernah melihat mujizat Tuhan. Nggak heran. Kalau lagi komsel, lagi ngumpul, ada yang mau bersaksi? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang taat. Gimana ada kesaksian kalau nggak taat? Ya nggak sih? Lu aja, gue gak punya cerita. Ya iyalah. Kalau nggak punya ketaatan, nggak ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman, nggak ada kesaksian. Simpel aja kan begitu. Jadi mulailah untuk berani mengatasi kekhawatiran supaya kita mulai berani melakukan hal yang taat. Simpel deh, kalau temanmu sakit, jangan cuma ngeliatin doang. Bilang gini, boleh nggak gue doain? Pasti semua? Belum tentu. Tapi gimana kalau sembuh? Nah, kan kita takut kan, kalau nggak sembuh gimana? Tugas kamu mendoakan, tugas Tuhan menyembuhkan. Kalau sampai kamu sudah doa dan dia nggak sembuh, berarti Tuhan nggak mengerjakan tugasnya. Oh nggak, sorry ya. Coba bercanda itu. Intinya doain aja. Nanti masalah sembuh atau enggak, itu kedaulatan Tuhan. Maksudnya gitu loh. Dan Tuhan punya rencana yang kita nggak pahami kenapa Tuhan menyembuhkan atau tidak buat seseorang. Tapi melangkahlah. Do something. Injilin orang. Ada resikonya nggak? Ada. Kalau dia nggak terima gimana? Ya udah. Kalau dia terima gimana? Nah, kita nggak pernah melihat peluang positifnya bahwa kalau dia terima Yesus gimana? Kalau dia diubahkan gimana? Dan sebagainya. Oke, berikutnya. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau tadi kita diminta untuk memperhatikan yang namanya burung di langit, kali ini kita diminta untuk memperhatikan apa? Bunga bakung. Dibilang apa? Bunga bakung di ladang itu tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah, tadi soal burung, dibilang burung itu tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kita melebihi burung-burung itu. Jadi kita harus menabur, harus menuai, dan bisa ngumpulin, bisa nabung, ya nggak sih? Jangan tabungan kosong, biarin, Tuhan pasti pelihara saya. Dulu gue kayak gitu. Dulu saya kayak gitu. Waktu zaman-zaman baru pelayanan gitu ya, ATM tuh sering ada isinya, tapi kebanyakan nggak ada isinya. Istri saya sama deg-degan nikah sama saya kan gitu kan. Wah, tenang, Allah pelihara begitu ya. Tuhan pasti kerja mujizat. Betul, ada banyak mujizat, tapi ternyata nggak bisa gitu terus. Ada saatnya ketika ada berkat-berkat lebih dalam hidup saya harus mulai menabung, saya harus mulai mengatur keuangan dengan baik. Jangan habis khotbah dapat amplop persembahan kasih, langsung keliling mall. Makan enak, jajan dan sebagainya. Begitu habis. Terus pelayanan lagi, begitu lagi, keliling mall, jalan. Ya kapan bisa nabung? Kan ada kebutuhan banyak, anak-anak kita, keluarga kita, ada banyak hal. Orang bilang, oh kalau kamu nabung berarti kamu takut dong, berarti kamu nggak percaya dong. Salah. Kalau buat saya, begini, kalau kita menabung, kita persiapan, bukan karena kita nggak percaya, justru karena kami percaya, di depan Tuhan ingin menjalankan hal yang luar biasa. Dan kami harus mempersiapkan diri, memperlengkapi diri untuk hal tersebut. Dan kali ini kita diajar, lihat bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Oke, soal bekerja tadi udah relate dengan apa yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa nggak boleh malas. Tapi soal memintal, apa sih memintal artinya? Memintal itu kan sebuah tindakan, kegiatan yang memerlukan skill. Jadi kesimpulannya begini, sebagai anak-anak muda Kristen nih, orang-orang muda, yang nggak semua muda ya, tapi kan keluarga muda dan sebagainya, kita nggak boleh cuma asal bekerja. Kita harus punya skill, punya kompetensi. Jangan cuma bilang, oh tenang, Allah pasti memberkati saya. Orang-orang kita, bos kita, perusahaan kita juga tahu bahwa mereka ingin hire orang, ingin bayar orang yang bisa kerja, menyelesaikan problem-problem di perusahaan mereka, yang punya skill, punya kemampuan, punya keahlian. Kalau kita nggak punya keahlian,
Maka jangan heran kita terus kalah bersaing dengan orang-orang di luar sana yang mungkin nggak kenal Tuhan, tapi skillnya lebih dibutuhkan oleh company mereka, oleh bangsa dan negara kita. Hanya karena kita anak Tuhan, bukan berarti Tuhan bisa pakai kita seenaknya loh. Kalau kita nggak punya skill, maka terbatas nggak? Iya nggak kemampuan kita? Masak nggak enak, main musik nggak bener, nyanyi nggak enak, gitu. Semua nggak bisa gitu, dia tuh bisa dikit-dikit. Ya nggak heran kita nggak kepake. Tapi lihat orang yang punya skill lebih, dia akan dibayar mahal. Nah, jangan sampai kita punya iman tuh biar Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan tuh nggak terbatas lagi, walaupun gue gini-gini doang dia bisa memberkati gue. Iya, tetapi kalau kita punya skill yang ditingkatkan, kita akan lebih berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, karena itu kalau orang tuh nggak punya skill, nggak heran orang khawatir. Orang bilang, oh di tengah pandemi pilihan tuh makin sedikit, makin sulit. Ya, pilihan itu banyak tidaknya pilihan itu seringkali bergantung dengan banyak dikitnya kemampuan kita. Semakin banyak kemampuan kita, akan semakin banyak juga peluang yang kita bisa miliki, teman-teman sebenarnya. Nah, saya masih ingat ada satu tokoh di Indonesia yang mengutip dari World Economic Forum. Dia bilang begini, di masa depan, orang-orang yang bisa bertahan melewati era disruption, yang dunia kita kan sedang berubah ya, dengan kecepatan yang luar biasa, zaman Internet of Things, zaman robotik gitu ya, semua digantikan oleh teknologi. Ganti kartu ATM, sekarang kita kebanyakan udah nggak ketemu customer service tuh. Ketemu mesin, tek, pencet, 5 menit, udah keluar kartu baru. Lihat ya. Semua arahnya ke situ. Semua nanti ke arah teknologi yang benar-benar orang akan digantikan oleh mesin. Algoritma itu kan kayak berusaha membaca pemikiran seseorang supaya mesin, teknologi, internet bisa memutuskan seperti kita hanya dengan membaca algoritma kita gitu kan. Jadi intinya bahwa hati-hati kalau kita sebagai anak Tuhan cuman jadi anak-anak yang mediocre, yang rata-rata, yang biasa-biasa, males, kebanyakan main game tapi nggak pernah ngembangin skill dan kompetensi gitu ya. Maka berhati-hatilah, kita bisa tertinggal. Menurut World Economic Forum, nanti di masa depan, orang yang bisa kepake, yang bisa bertahan adalah orang yang paling tidak memiliki 15 skill dalam dirinya. 15 skill. Hard skill dan soft skill. Jadi ada skill-skill, misalkan, saya bisa ngedesain. Oke, tapi kamu harus punya kemampuan leadership. Kamu punya public speaking, kamu punya kemampuan negotiation, kamu punya kemampuan creative thinking untuk berpikir kreatif, mecahin masalah, problem solving skill. Itu harus punya paling tidak 15 katanya. Bayangin nggak sih? Jadi orang kalau malas gitu ya, bikin ini tapi sedikit doang bisanya. Tapi saya kan S1. Oke teman-teman, kita pasti nggak menutup mata. Kita ketemu banyak teman-teman kita yang S1 bahkan dari luar negeri yang pulang ke Indonesia nggak bisa kerja. Kalau saya pernah melihat hal tersebut tuh. Jadi hanya karena kita punya gelar belum tentu kita punya kemampuan. Tapi kalau kita punya kemampuan, itu artinya begini, potensi kita yang Tuhan sudah berikan, kita latih supaya jadi ability, jadi kemampuan. Kemampuan itu dilatih lagi jadi skill. Skill itu yang dibayar mahal oleh orang. Nah, kalau kita nggak punya skill, hidup tanpa skill yang mumpuni, nggak heran kita selalu khawatir. Gimana kalau proyek gue disabet orang? Gimana kalau proyek gue Oke, masalah sabet-sabetan itu kan urusan belakangan ya, tapi punya skill dulu. Supaya orang tahu kalau mereka butuh kemampuan seperti ini, dia bakal cari kita. Nah, karena itu jangan males, even di tengah pandemi, belajar terus, upgrade dirimu. Karena ini salah satu cara mengatasi kekhawatiran. Kita nggak bisa mengalahkan kekhawatiran dengan kepasifan. Iman tuh nggak pasif. Iman tuh nggak berjalan sendiri. That's why saya suka banget tema yang diberikan nih. Maturity and ability. Seiring kita dewasa secara rohani, ability kita tuh juga harus meningkat loh. Itu namanya bertanggung jawab. Jadi saya percaya di home teman-teman, semua diajar untuk menjadi anak-anak muda, orang-orang muda yang bertanggung jawab. Nggak asal doa, nggak asal minta mujizat, tapi nggak mau kerjakan tanggung jawab. Nah, berikutnya di ayat yang ke-30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau percaya itu harus mau berserah. Itu seperti ibu gembala di gereja ini, Ibu Livi, make up artis yang suka mendandani orang. Kalau mau dandanin, harus percaya nggak? Harus percaya. Diam aja, ya nggak sih? Diam aja dalam arti berserah sama Tuhan supaya Tuhan bisa dandanin. Kadang-kadang kita nggak petakilan, nggak mau nurut sama Tuhan. Akhirnya jadi topeng monyet, tidak dandanin, ya nggak sih? Nggak rapi kan, begitu. Jadi kalau percaya itu, kalau Tuhan lagi apain, ngikut aja, gitu. Taat aja. Supaya Tuhan bisa mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena kalau kurang percaya itu suka pakai pemikiran sendiri, pakai cara sendiri, gitu ya. Terus ayat yang 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu, tadi tuh soal makan, minum, dan pakai, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah teman-teman, maksudnya begini.
Saya percaya cara untuk kita mengatasi kekhawatiran, salah satunya adalah dengan cara mengenal Allah lebih lagi. Tanpa mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal Allah dengan benar, kita akan terus khawatir. Kita perlu percaya kasih-Nya. Saya percaya bahwa iman itu bukan asal percaya. Percaya karena kita mengenal. Yuk, yang rajin yuk belajar firman. Yuk, ya bertekun yuk dalam menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Kita mengenal Tuhan lebih lagi. Karena mengenal Tuhan itu adalah salah satu kunci untuk kita mengatasi kekhawatiran. Terus dibilang ini, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bicara soal Bapa, kalau Tuhan itu Bapa, maka kita anak. Betul nggak sih? Kalau Tuhan itu Bapa, maka kita anak. Nah, bicara anak itu bicara identitas. Identitas. Nah, teman-teman, untuk mengatasi kekhawatiran, yang pertama tadi di awal-awal kita membahas soal aktivitas. Kita perlu punya aktivitas yang benar. Harus menabur, harus menuai, mengumpulkan dalam lumbung, membangun skill untuk aktivitas. Dan yang berikutnya kita perlu membangun yang namanya identitas. Dengan cara mengenal Allah, kita jadi kenal diri kita sendiri. Kita mengenal Allah sebagai Bapa, kita kenal diri kita sebagai anak. Berkat itu teman-teman, sebelum soal aktivitas, itu soal identitas loh. Berkat itu soal identitas. Maksudnya begini, ketika saya diundang ke luar negeri pelayanan, saya dikontak. Pastor Ferry, kita mau undang Pastor Ferry khotbah di luar negeri. Wah, asik kan? Tiketnya dibayarin. Haleluya, gitu ya. Kapan lagi ke luar negeri tiket dibayarin? Kalau liburan beda sendiri kan? Civania juga katanya gitu. Kita undang juga. Dibayarin juga karena dia jadi pembicara. Terus ditanya, bawa anak nggak? Nah itu dia. Kita nggak pernah ninggalin anak karena nggak ada yang ditinggalin kan. Jadi akhirnya Adrian ngikut. Nah cuman karena nggak enak saya bilang, boleh nggak tiketnya dibayarin dulu, nanti saya ganti. Gitu ya. Akhirnya tiket dibelikan oleh gereja dan waktu saya mau ganti dibilang, Pastor Ferry nggak usah ganti karena gereja udah ikut tanggung, ikut cover bayar tiketnya Adriel. Wow, sukacita seorang ayah melimpah-limpah tuh. Kenapa? Karena anaknya ngikut. Kalau ganti kan lumayan bayarnya lumayan mahal juga ya. Dan sampai di sana, saya khotbah, istri saya khotbah. Konseling, mentoring, semua ya. Selama luar negeri mah diperes lah ya. Gitu, nyampe sana bayar mahal. Adriel, kerjanya cuma lari-larian, main, makan enak, tidur, beli mainan. Nah itu dah. Cuma begitu doang. Ya. Tapi dia dibayarin loh. Disiapin makan, disiapin mainan. Ada nih makanan buat kamu. Ada nih mainan buat kamu dan sebagainya. Dia pulang dengan sorak-sorai. Kerja juga enggak. Tapi kenapa dia diberkati? Karena dia anak saya. Ya nggak sih? Anaknya Pastor Ferry Felani yang diundang hari itu. Gitu. Anak orang lain nggak mungkin nggak ditreat kayak begitu. Saya menyadari kalau saya adalah anak Bapa di sorga. Saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena pasti ada berkat yang sudah disediakan buat saya. Tapi ada identitas yang harus dibangun. Tapi juga ada aktivitas yang harus dikerjakan dan dilakukan. Tadi soal menabur, menuai, ngumpulin bekal dalam lumbung, membangun skill dan sebagainya. Oke, yang bagian yang terakhir. Sebelum kita selesai, 33 dan 34, ayat yang ke-33 dan 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, gitu ya. Intinya jangan sampai lu gak bisa tidur, gitu ya. Kesusahan hari cukuplah untuk sehari, karena besok ada kesusahannya sendiri dan tentunya Tuhan campur tangan. Tetapi ini yang penting. Tetapi ayat 33 nih. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kata dahulu itu artinya prioritas. Itu artinya prioritas. Jadi ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, aktivitas kita. Perhatikan aktivitas kita. Jangan jadi pasif. Menaburlah, bekerjalah, menuailah, mengumpulkan dalam lumbung, bangunlah skill, aktivitasnya harus benar. Yang kedua, harus punya identitas yang benar, mengenal Allah dengan benar, gitu ya. Yang ketiga, ini soal prioritas. Atur prioritasmu. Karena orang kalau nggak ngatur prioritas, dia akan khawatir terus-menerus. Tentunya, prioritas yang paling utama adalah mencari kerajaan Allah. Mencari bagaimana Allah memerintah dalam hidup kita. Kehendaknya dinyatakan buat kita. Kejar itu dulu, kejar itu dulu. Nah, prioritas itu bicara soal urutan, teman-teman. Jadi, Tuhan harus yang utama di hidup kita. Tuhan tuh harus segalanya di hidup kita. Berikutnya harus dikerjakan. Yang prioritas yang berikutnya soal keluarga, pernikahan yang harus dijaga, kesehatan yang harus dijaga. Itu harus dikerjakan juga loh. Jangan Allah segalanya di hidupku. Yang kedua, yang ketiga, jangan sampai nggak dikerjain. Karena yang kedua, ketiga, keempat, itu akan juga mempengaruhi seluruh hidup kita. Nyembah Tuhan dengan setia, tapi nggak pernah jaga kesehatan. Tentunya satu kali kita nggak bisa jadi berkat karena sakit dan sebagainya. Jadi yuk diatur. Jadi banyak kan orang tuh khawatir karena nggak tahu prioritas. Ya nggak sih? Kenapa orang bisa khawatir soal kesehatannya? Karena dia nggak jaga kesehatannya kemungkinan.
Kenapa dia bisa khawatir sama pernikahannya, sama keluarganya? Karena dia nggak rawat pernikahan dan keluarganya dengan baik. Termasuk masalah uang. Dapat uang, punya pos pengeluaran. Itu ada prioritasnya loh. Mana yang didahulukan. Hutangnya yang dibayar tuh berapa persen. Itu coba teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi intinya gini, kalau kita nggak menyusun prioritas dengan benar, tidak punya prioritas yang benar, nggak heran kita terus-menerus khawatir dalam hidup ini. Saya waktu baca ayat-ayat ini dan mulai menggalinya, saya kagum sama Tuhan. Tuhan tuh begitu luar biasa. Firman Tuhan tuh begitu powerful, begitu memberikan insight yang luas. Sehingga saya yang ketika saya memulai pelayanan berapa tahun yang lalu ya, mungkin 20-an tahun yang lalu, saya tuh jadi anak muda yang nggak ngerti banyak teman-teman. Bahkan apa yang saya khotbahkan hari ini banyak yang saya langgar karena saya nggak ngerti hal tersebut. Saya nggak pernah nabung, saya nggak pernah ngumpulin dalam lumbung, skill apa adanya, soal identitas juga goyang-goyang, nggak ngerti soal prioritas. Tapi ketika semuanya mulai dibangun dan ditata dengan baik, ternyata terbukti Tuhan betul-betul menolong saya untuk bisa mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi sehingga kekhawatiran itu bisa diatasi, bisa dihentikan untuk tidak merusak kehidupan saya. Dan saya percaya buat semua yang mendengarkan khotbah pada hari ini, saya percaya nggak kebetulan. Tuhan pasti sedang berbicara buat kita semua di tengah-tengah pandemi ini. Jangan khawatir, tapi jangan pasif. Ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita, melalui kita, dalam kehidupan kita. So, teman-teman, yuk ambil langkah-langkah yang benar, ambil langkah-langkah yang tepat, berhentilah untuk khawatir, dan jadilah berkat bagi banyak orang.